Sahabat Shalom, Bapak Yahweh pasti memberkati kita sekalian. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian sehat semua? Haleluya. Malam hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan kembali bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dan yang akan kita renungkan bersama-sama, yang akan berbicara tentang menggetarkan hati Bapa. Mari kita bersama-sama membuka kitab suci kita di dalam kitab Yakov atau kitab Yakobus, pasal yang kelima, ayat yang ke-17 sampai yang ke-18. Kitab Yakov atau Yakobus pasal kelima, ayat 17 sampai dengan yang ke-18, di situ dikatakan, Elia adalah seorang yang sama alamiahnya dengan kita. Dan dia telah memohon dalam doa agar tidak turun hujan. Dan hujan tidak turun ke bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Dan dia berdoa lagi dan langit memberikan hujan dan bumi mengeluarkan buahnya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih, dari apa yang kita baca bersama-sama ini Saudara, di sini kita bisa mendapatkan sedikit gambaran tentang satu nabinya Tuhan yang bernama Elia atau Elia. Malam hari ini saudara, kita akan bersama-sama belajar menggetarkan jantung hatinya Bapak Yahweh melalui kehidupan Elia. Elia itu orang Tisbe saudara. Tetapi Elia itu juga seorang pengembara yang datang dari daerah Gilead. Nah, orang-orang yang ada pada zaman itu, mereka sangat mengenal Elia dengan baik, yaitu mengenal Elia sebagai nabi Tuhan yang ucapannya itu penuh dengan kuasa. Elia yang disebut ucapannya penuh dengan kuasa, kalau saya bahasakan dengan bahasa sekarang, Elia itu geni, saudara. Artinya setiap apa yang dikatakan Elia, setiap apapun yang diucapkan atau dinubuatkan oleh Elia, itu tidak ada yang tidak terjadi. Tetapi semua yang diucapkan oleh Elia itu selalu terjadi. Sehingga Elia pada saat itu sangat dikenal oleh banyak orang. Bahkan saya ingat saking terkenalnya Elia, sampai-sampai pada waktu peristiwa penyaliban Yesua, ketika Yesua ada di atas kayu salib dan Yesua mengatakan Eloi, Eloi, lema sabachthani, atau Eli, Eli, lema sabachthani. Waktu itu orang-orang yang ada di sekitar lokasi penyaliban Yesua itu sampai berpikir, oh Yesua itu sedang memanggil Elia. Jadi saking terkenalnya Elia, sampai ketika Yesua mengatakan Eli, Eli, lema sabachthani, orang-orang yang ada di sekitar lokasi penyaliban Yesua itu berpikir Yesua itu sedang memanggil Elia. Coba deh kita tunggu. Barangkali Elia yang dipanggil Yesua itu datang. Coba kita tunggu. Seperti apa wajahnya Elia sekarang. Ya, jadi kalau kita lompat ke zamannya Yesua, Elia pun masih terkenal saudara saat itu. Jadi dari sini saudara kita bisa melihat Elia sangat dikenal pada waktu itu. Dan bisa saya katakan juga Elia itu orang yang sangat berpengaruh. Sekalipun tadi kitab suci memberitahu kita, Elia itu cuman seorang pengembara yang datang dari daerah Gilead. Tetapi dua agama besar yang ada di muka bumi ini saudara, baik agama Yahudi dan agama Kristen, dua agama ini sangat menghormati Elia. Nah akan tetapi sekalipun Elia itu satu nabi yang namanya sangat tersohor, kitab suci menulis bahwa Elia itu sebetulnya manusia yang sama alamiahnya dengan kita. Artinya antara kita dan Elia itu sama-sama manusia biasa.
Nah, tetapi kalau kita coba bandingkan Elia dengan kita yang katanya sama, tapi kalau kita coba bandingkan dalam hal doa, coba saudara perhatikan. Ketika Elia berdoa, seketika itu juga doanya itu didengar dan dijawab Bapa Yahweh. Bahkan saya katakan seperti seolah-olah Elia itu seperti tidak perlu menunggu waktu jawaban doa. Tapi begitu Elia ngucap, Elia ngomong, Elia bernubuat, seketika itu juga apa yang diucapkan Elia langsung terjadi. Nah, tetapi ketika kita berdoa, terkadang doa kita itu tidak serta-merta langsung dijawab Bapa Yahweh seperti Elia. Nah, sebetulnya apa saudara yang membedakan kita itu dengan Elia? Katanya kita itu sama dengan Elia. Kan tadi kitab Yakobus pasal kelima ayat 17. Di kalimat awal ayat itu dikatakan apa? Dan Elia adalah seorang yang sama alamiahnya dengan kita. Kata-kata sama alamiahnya dengan kita itu artinya kalau dengan bahasa lain, Elia dan kita itu sama-sama manusia biasa. Sebetulnya tidak ada yang istimewa dari Elia. Bentuk telinganya Elia dengan bentuk telinga kita ya sama. Hidungnya yang sama, letaknya ya sama, matanya ya sama, rambutnya yang sama. Kaki, tangan, tubuhnya Elia itu persis plek seperti kita. Maka kitab Yakov tadi memberitahu Elia itu sama alamiahnya dengan kita, sama alamiahnya. Artinya sama-sama manusia biasa. Tapi kenapa kalau Elia yang doa, istilahnya kalau Elia yang doa itu seperti langsung didengar dan dijawab Bapak Yahweh. Tapi jujur diakui atau tidak, ketika kita berdoa, terkadang doa kita itu tidak serta-merta langsung dijawab Tuhan seperti Elia. Nah, sebetulnya apa yang membedakan kita itu dengan Elia? Katanya kita sama dengan Elia. Coba kita buktikan dulu. Elia itu betul enggak ketika dia berdoa, doanya langsung dijawab? Kita buka Alef Melehim atau 1 Raja-Raja 17 ayat yang pertama. Kitab 1 Raja-Raja 17 ayat yang pertama, di situ dikatakan, dan Elia, orang Tisbe, seorang pengembara dari Gilead, berkata kepada Ahab, demi Yahweh Elohim Israel yang hidup yang aku layani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali menurut perkataanku. Dan terjadi atau tidak saudara? Terjadi. Saat itu di atas negeri tempat Ahab memerintah, tidak ada embun dan tidak ada hujan yang tidak turun selama 3 tahun 6 bulan atau 3,5 tahun. Dan ini membuktikan apa yang diucapkan Elia itu betul-betul terjadi. Atau bisa saya katakan apa yang diucapkan Elia itu geni saudara. Elia itu omongannya itu geni. Apapun yang dia katakan mesti terjadi. Tetapi dari fakta yang saya lihat di lapangan saudara, ketika sama-sama berdoa, ada orang-orang itu yang mesti menunggu jawaban doanya dulu. Dan ketika menunggu jawaban Tuhan, seringkali juga tentunya tidak sedikit waktu juga yang harus kita sediakan untuk menunggu jawaban Tuhan. Nah, tetapi kalau kita melihat kitab Raja-Raja tadi saudara, ada satu hal yang bisa kita lihat dari Elia. Ada satu hal yang menarik yang bisa kita lihat dari Elia. Kalau saudara perhatikan, seolah-olah alam semesta itu seperti tunduk kepada Elia. Ketika dia katakan, demi Yahweh Elohim yang hidup yang aku layani, di negeri ini Ahab, buktikan omonganku, tidak akan pernah ada embun atau hujan. Jangankan hujan, embun saja tidak akan ada. Bayangkan saudara,
kalau saudara hidup di satu daerah yang tidak ada embunnya sama sekali, kira-kira yang akan saudara rasakan apa? Merangas, kering. Itu bisa saudara rasakan lewat apa? Hidung saudara. Saudara nafas itu rasanya nafas itu kering. Karena tidak ada kelembapan sama sekali. Embun itu kan bikin lembab cuaca, ya kan? Sekitar kita jadi lembab itu satu diantaranya karena embun, gitu loh. Nah otomatis kalau ada embun, kita menghirup udara itu enak. Netral, bukan udara yang kering, tetapi juga bukan udara yang terlalu basah yang membahayakan paru-paru kita. Tetapi saat itu Elia katakan, jangankan hujan, embun pun tidak akan turun ke negeri ini sampai aku mengatakan turunlah embun dan turunlah hujan. Yang disebut di dalam kitab suci dikatakan apa? Kecuali menurut perkataanku. Di sini saudara, kalau saya perhatikan, seolah-olah Elia itu seperti saya sebut seperti agennya Tuhan. Apapun yang dia ucapkan itu selalu terjadi. Tetapi kenapa kalau kita berdoa, doa kita belum bisa seperti Elia? Nah pertanyaannya di situ saudara. Elia itu saya sebut seolah-olah dia ini kayak agennya Bapak Yahweh. Yang setiap dia ngomong mesti terjadi, tapi kenapa kita yang juga percaya Bapak Yahweh, tetapi ketika kita berdoa, seolah-olah doa kita itu tidak bisa seperti Elia atau belum bisa seperti Elia. Nah, di sini saudara, saya menyimpulkan pasti ada sesuatu yang berbeda antara kita dengan Elia. Sekalipun kitab suci menulis Elia sama dengan kita. Tetapi saya simpulkan dari pengalaman yang saya lihat di lapangan. Ketika orang berdoa, faktanya banyak orang yang tidak langsung mendapatkan jawaban doanya. Tapi kok Elia yang sama-sama percaya dan menyembah Bapak Yahweh, ketika berdoa, doanya langsung didengar dan langsung dijawab seketika itu juga. Nah di sini saya simpulkan, pasti ada yang membedakan antara kita dengan Elia. Sekalipun sekali lagi, kitab suci menulis katanya Elia sama alamiahnya dengan kita. Dan yang membuat doa Elia menggetarkan jantung hatinya Bapak Yahweh, menggetarkan rohnya Bapak Yahweh, itu karena Elia punya sikap iman yang jelas dan tegas. Kira-kira seperti apa sikap Elia yang menunjukkan ketegasan dengan imannya? Ini yang mesti kita ngerti dulu. Kenapa Elia itu doanya selalu didengar? Satu di antaranya, tidak hanya karena Elia itu karib dengan Bapak Yahweh. Tidak hanya itu. Tidak hanya karena Elia itu selalu intim dengan Tuhan, selalu membawa hidupnya dalam roh doa. Tidak cuman itu saudara, tetapi ada faktor lain yang saya sebut. Elia doanya selalu berhasil menggetarkan rohnya Bapak Yahweh. Itu karena Elia punya sikap iman yang jelas dan tegas. Nah, kita bisa melihat dari mana sikapnya Elia yang tegas dengan imannya. Yang pertama, kita bisa melihat Elia itu orang yang berani mengatakan salah kepada siapapun. Dia tidak pernah takut dan dia tidak pernah pandang bulu siapapun yang dia hadapi di depannya. Tidak peduli yang dia hadapi itu seorang raja atau orang biasa. Elia tidak pernah pandang bulu dan dia tidak peduli. Waktu itu saudara, kalau kita melihat kisahnya Elia. Elia itu hidup di zamannya Raja Ahab. Dan Raja Ahab, saya katakan sebetulnya Ahab itu orangnya baik. Cuman Ahab ini punya istri yang saya katakan tidak hanya jahat, tetapi luar biasa jahatnya yang namanya Isabel. Nah,
dalam perjalanan kehidupan Ahab sebagai seorang raja, seringkali saudara, pemerintahannya Raja Ahab itu diintervensi oleh istrinya Isabel. Seringkali yang mengambil keputusan-keputusan dalam pemerintahan kerajaannya Ahab itu tidak murni keputusannya keluar dari Ahab sendiri, tetapi intervensi dari siapa tadi? Dari istrinya yang namanya Isabel. Jadi sering pemerintahnya Ahab itu diambil alih oleh istrinya Isabel. Bahkan yang lebih parah, dan yang waktu itu saya katakan hal ini sangat menyakiti hatinya Bapak Yahweh. Itu pada saat apa saudara? Waktu itu pengaruhnya Isabel itu sempat membuat orang-orang Israel itu berbalik meninggalkan Bapak Yahweh. Dan mereka jadi penyembah-penyembah berhala yang namanya Baal. Dan itu semua disebabkan karena pengaruhnya siapa tadi? Isabel, istrinya Ahab. Maka pada waktu itu karena Elia melihat hal ini sudah tidak benar ini, dia datangi Ahab dan dia tegur Ahab. Dia katakan, Ahab, karena kamu sudah menyakiti hati Bapak Yahweh, dan karena kamu sudah berbalik dari Bapak Yahweh, maka dengarkan baik-baik. Hari ini, mulai saat ini, negeri yang di atasnya kamu memerintah, kamu perhatikan, mulai hari ini, di negeri ini, tidak akan pernah turun embun dan tidak akan pernah turun hujan. Sampai aku mengatakan, hai embun dan hujan, turunlah ke negeri ini. Dan itu betul-betul terjadi selama 3,5 tahun. Waktu itu saudara, ketika Elia menegur Raja Ahab, Elia itu tidak pakai basa-basi. Dia tidak katakan apa. Ya Baginda Raja yang mulia, kiranya engkau berkenan mendengarkan perkataan hambamu ini dan berkenan kembali kepada Yahweh. Waktu itu Elia tidak pernah mengatakan pakai bahasa basi yang model seperti itu. Pakai bahasa yang basi itu tidak pernah saudara. Dia tidak pernah katakan, Baginda Raja kiranya engkau berkenan mendengarkan ucapan hambamu ini dan berbalik kepada Yahweh. Elia tidak pernah mengatakan seperti itu. Tetapi pada waktu itu dengan lantang dan tegas, bahkan dia tunjuk mukanya Raja Ahab. Dia tegur Ahab dengan tegas saudara. Nah kalau kita perhatikan saudara, apa yang dilakukan oleh Elia ini, sekarang ini saya perhatikan justru berbanding terbalik dengan apa yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin gereja sekarang ini. Kalau kita perhatikan dulu, Elia itu tegas menegur Ahab. Karena Ahab dinilai sudah menyimpang dari jalannya Bapak Yahweh. Tetapi kalau saya perhatikan sekarang, banyak pemimpin gereja yang justru menjauhkan jemaatnya dari Bapak Yahweh. Jangankan mendekatkan jemaatnya kepada Bapak Yahweh dengan cara mengenalkan nama Tuhannya sendiri yang benar, yang bernama Yahweh dan Yesua. Justru yang terjadi sekarang apa? Banyak pemimpin-pemimpin gereja yang justru menutup rapat-rapat nama Yahweh dan Yesua dan memberikan bumbu-bumbu kepada nama Yahweh dan Yesua bahwa nama ini sesat. Kita ikuti saja Alkitab yang umurnya sudah ribuan tahun. Wong umurnya sudah ribuan tahun ini mesti benar. Jadi kalau kita perhatikan yang terjadi sekarang ini justru berbanding terbalik saudara. Elia yang bisa saya katakan waktu itu seorang nabinya Bapak Yahweh. Yang bisa saya sebut Elia itu juga pemimpin jemaat. Dia justru tegur Ahab, seorang raja, dan negurnya keras loh. Bukan pakai kelemar-kelemar gitu, enggak pakai bahasa basi. Ya Tuanku Baginda Raja, kiranya engkau berkenan mendengarkan perkataan hambamu ini sambil munduk-munduk. Oh tidak. Dia tunjuk mukanya Ahab seperti ini. Kamu tahu
kamu sudah menyimpang dari jalannya Yahweh. Maka mulai sekarang ini, negeri tempat kamu memerintah tidak akan pernah ada embun dan tidak pernah ada hujan lagi. Itu yang dilakukan Elia dulu, saudara. Tetapi kalau kita perhatikan berapa banyak pemimpin gereja yang sekarang ini justru menutup rapat-rapat nama dan pribadi Bapak Yahweh dan Yesua. Nama dan pribadi Tuhannya, jemaatnya yang sesungguhnya. Jadi kalau kita perhatikan ini justru kontras berbanding terbalik. Dan kita juga harus belajar, saudara, dari keberanian Elia ini. Ketika kita melihat sesuatu yang tidak benar, kita juga harus berani menegur, kita harus berani mengingatkan. Sekalipun orang yang kita tegur, katakanlah orang itu lebih senior dari kita. Atau orang yang kita tegur itu seorang pejabat. Bahkan mungkin orang yang kita tegur, yang harus kita ingatkan itu seorang kaya. Tetapi kalau kita ngerti orang itu salah, ya kita mesti apa? Tegur, kita harus berani mengingatkan. Gitu loh. Kalau saudara mau doanya itu dijawab Bapak Yahweh, satu di antaranya itu tidak hanya dari hubungan karib saudara dengan Bapak Yahweh. Tapi saudara mesti punya satu sikap iman yang tegas. Dan satu di antara perwujudan sikap iman yang tegas yang bisa saudara tunjukkan. Kalau saudara lihat orang salah, ya saudara mesti berani negur, saudara mesti berani mengingatkan siapapun orang itu. Mau orang itu lebih senior dari kita, orang itu seorang pejabat atau orang kaya, ya kita jangan pandang bulu seperti Elia. Tinggal cara kita berbicara saja. Jangan malah saudara jadi orang. Nah ini saya perhatikan yang seringkali terjadi apa? Orang sering dikasih duit sama seseorang, sehingga ketika dia melihat orang yang sering ngasih duit itu melakukan satu kesalahan, orang yang dikasih duit itu bungkam, mulutnya mingkem. Ketika orang yang ngasih duit itu melakukan satu kesalahan, dia tidak berani menegur dan tidak berani mengingatkan. Jangankan menegur, mengingatkan saja tidak berani, saudara. Seharusnya yang benar, semakin saudara itu diberkati Tuhan lewat tangannya seseorang, seharusnya yang benar saudara itu harus semakin peduli dengan orang itu. Yang benar seperti itu, saudara. Nah, bentuk pedulinya saudara dengan orang yang tangannya sering dipakai Bapak Yahweh untuk memberkati saudara itu bagaimana bentuk kepedulian saudara? Satu di antaranya, kalau orang itu salah, ya saudara tegur, saudara ingatkan. Kalau saudara biarkan, justru saudara itu jahat. Karena apa? Tangannya orang itu sering dipakai Bapak Yahweh untuk memberkati saudara, dan kehidupan saudara mungkin terangkat melalui orang tersebut. Tapi ketika orang itu melakukan satu kesalahan, justru saudara biarkan, saudara diamkan. Jahat enggak kira-kira orang seperti ini? Jahat. Yang benar seharusnya karena melalui orang itu Bapak Yahweh memberkati kehidupanku. Dan setidaknya kehidupanku mungkin terangkat melalui kehadiran orang itu yang tangannya dipinjam Bapak Yahweh. Kalau orang itu salah, bentuk kepedulianku itu aku harus apa? Mengingatkan, aku harus berani menegur. Kalau saudara diam, justru saudara itu jahat sebetulnya. Jadi ini yang pertama tentang Elia, dia berani menegur siapapun yang salah. Nah sekarang coba saudara lihat diri saudara masing-masing. Coba saudara koreksi diri kita masing-masing. Dalam hal ini, kira-kira saudara sudah sama atau belum dengan Elia? Yang ketika melihat satu kesalahan, hati saudara itu tidak pernah tenang. Dan rasanya selalu ingin mengingatkan orang yang melakukan kesalahan itu. Atau justru saudara biarkan saja. Maka coba saya ajak saudara untuk saudara melihat diri kita masing-masing. Kita yang kepingin doanya seperti Elia, begitu ngomong langsung dijawab.
Kira-kira ada yang kepingin enggak saudara? Jadi seperti Elia semua. Ngomong apa wae langsung dijawab. Ada yang kepingin enggak seperti Elia kira-kira? Saya yakin semua mesti kepingin. Setiap ngomong langsung jadi. Gitu loh. Ya. Cuman saudara yang kepingin seperti Elia, coba saudara koreksi. Kira-kira saudara itu sudah punya sikap iman seperti Elia atau belum? Sederhana saja, yang ketika melihat satu kesalahan, hati saudara itu tidak bisa tenang untuk kalau tidak mengingatkan. Kepinginnya mengingatkan, pengennya negur orang itu. Sekalipun menegurnya tidak perlu dengan marah-marah. Dan saya katakan ini satu di antara faktor yang menentukan doa saudara akan segera dijawab Tuhan atau tidak. Yang menentukan itu sikap saudara. Andai kata sekarang ini, saudara sudah berdoa untuk satu hal, dan sampai sekarang saudara merasakan belum mendapatkan apa yang saudara doakan, atau saudara belum mendapatkan jawabannya. Barangkali satu di antaranya, karena saudara tidak tegas dengan kesalahan. Saudara kompromi dengan kesalahan, bahkan saya sering melihat orang ketika melihat jelas-jelas di depan matanya, bahkan yang melakukan kesalahan itu sendiri, keluarganya sendiri, tetapi orang itu justru tidak mengingatkan, tetapi yang saya lihat justru apa? Orang itu kasih fasilitas kepada keluarganya sendiri untuk masuk lebih dalam dosa atau kesalahan. Bayangkan saudara. Jadi barangkali sekarang ini saudara berdoa untuk satu pergumulan apapun itu. Saya katakan apapun itu. Yang nampaknya untuk saudara itu satu hal yang mustahil, yang tidak mungkin saudara dapatkan dengan cara-cara manusia. Tetapi ketika saudara tunggu sampai sekarang saudara belum mendapatkannya. Barangkali satu di antara penyebabnya itu karena saudara tidak tegas dengan kebenaran. Saudara tidak tegas dengan kesalahan. Artinya saudara tidak tegas mengingatkan kesalahan itu. Tapi saudara justru apa? Kompromi dengan kesalahan itu. Seperti orang yang saya lihat tadi. Yang jelas-jelas di depan matanya dia melihat orang itu melakukan kesalahan, tetapi bukannya ditegur, bukannya diingatkan, malah orang itu kasih apa? Fasilitas, difasilitasi untuk dua orang itu semakin masuk dalam kesalahan, semakin masuk dalam dosa. Padahal saudara ngerti, orang kasih duit ke kita, orang memberkati kita, itu tujuannya bisa banyak loh saudara, tujuannya bisa macam-macam. Yang pertama, tujuannya bisa memang orang itu kepingin memberkati kita. Kalau tujuannya cuman ini, aman, saya katakan, saudara aman. Tapi bagaimana kalau orang itu sering kasih duit kita, sering memberkati kita, dia punya satu tujuan, mau ngetes kita, apakah ketika aku itu melakukan satu kesalahan, dia akan ingatkan dan tegur aku atau tidak? Bagaimana coba saudara? Kalau orang yang sering kasih duit kita, ternyata punya tujuan ngetes seperti ini. Kira-kira dia ini kan sering tak kasih duit. Kira-kira orang ini nek tak popok duit, terus ngerti aku salah, orang ini kira-kira berani negur aku atau tidak? Bagaimana coba? Kalau orang yang kasih duit kita, ternyata punya tujuan yang kedua. Kalau tujuan yang pertama cuma pengen memberkati kita murni, aman. Tapi bagaimana kalau tujuannya ternyata dia juga ingin ngetes kita. Kira-kira orang ini kalau aku salah berani mengingatkan enggak? Berani negur aku enggak? Karena selama ini aku sering sokong dia. Aku sering kasih duit dia. Kira-kira orang ini berani atau tidak menegur aku? Pertanyaannya sekarang, bagaimana kalau tujuan orang yang sering kasih duit kita, tujuannya seperti ini? Dan saat itu saudara tahu dia salah,
tetapi mulut saudara diam, saudara tidak berani mengingatkan. Saudara tahu, kalau sampai tujuan orang ngasih kita duit, tujuannya itu yang kedua, mau ngetes kita. Asal saudara tahu, saudara perhatikan baik-baik. Begitu saudara dites, dia coba sengaja melakukan satu kesalahan yang ditunjukkan kepada saudara, dan saudara ngerti, saudara tidak berani menegur atau mengingatkan orang itu. Asal saudara tahu, saudara sudah cacat di mata orang itu. Ya, saudara sudah cacat di mata orang itu. Cuman seringkali saya perhatikan orang terlena. Dipikirnya kalau sering ngasih duit, itu orang itu perhatian dengan aku. Ya betul perhatian. Tapi kita mesti ingat, tidak semua tujuannya itu perhatian. Tetapi bisa juga ngetes kita. Kalau sampai saudara seperti itu, saudara ngerti. Saudara itu sudah cacat di mata orang itu. Di mata orang yang sering kasih saudara berkat. Dan yang lebih parah lagi apa? Saudara itu akan dianggap apa? Orang ini ternyata bisa aku beli. Ternyata harga dirinya orang ini murah, bisa tak beli. Maka terus terang Bapak Ibu Saudara sekalian, saya punya satu sikap sendiri. Saya punya satu prinsip sendiri. Bahwa saya sudah menetapkan dalam hati saya untuk tidak sembarang menerima persembahan kasih dari orang. Kenapa? Saya punya sikap seperti ini, saudara. Saya tidak tahu, dulu saya digerakkan seperti itu. Tidak sembarang menerima persembahan kasih dari orang. Dan ternyata apa yang saya sikapi ini, sikap saya ini terbukti, saudara. Saya pernah saksikan di tempat ini kalau saudara ingat. Suatu hari saya pernah diminta oleh seseorang melayani satu keluarga. Begitu saya selesai melayani, kemudian satu di antara keluarganya datengin saya dan mengucapkan terima kasih. Nah, pada saat mengucapkan terima kasih, orang itu sambil kasih saya amplop persembahan kasih. Tetapi, saudara ngerti, waktu itu yang ada di hati saya itu satu dorongan dan gerakan kuat untuk tidak menerima persembahan kasih itu. Cuman pada waktu itu saya berpikir bagaimana caranya supaya orang ini tidak tersinggung. Nah, di situ Roh Kudus kasih satu hikmat. Saya katakan begini, Bapak dan Ibu, saya mengucapkan banyak sekali terima kasih untuk perhatiannya. Saya terima berkat ini. Tetapi satu hal, tolong izinkan saya untuk bisa melayani keluarga Bapak dan Ibu dengan totalitas. Tolong pakai berkat ini untuk apapun, silahkan. Izinkan saya melayani Tuhan melalui keluarga Bapak dan Ibu secara totalitas. Singkat cerita, amplop itu saya berkatkan kembali, saudara. Dan kira-kira sekitar 1-2 bulan kemudian, saya mendapatkan informasi dari seseorang. Ceritanya, orang yang ngundang saya pelayanan ini sedang kumpul-kumpul dengan teman-temannya. Dan menurut informasi yang saya terima, waktu itu mereka yang kumpul-kumpul itu sedang membicarakan pendeta-pendeta. Yang ketika membicarakan pendeta-pendeta, sampai di satu pembicaraan yang dikatakan begini. Pendeta ki sakjane tujuannya akhir apa toh? Endingnya ki apa toh? Endingnya lah duit toh. Kan tujuan akhirnya ya duit toh, persembahan toh. Tapi setelah dia mengatakan itu, orang itu mungkin seperti diingatkan saya. Tapi Pak Nino kok enggak begitu ya? Pak Nino itu pernah pelayanan, tak kasih persembahan, dikembalikan. Ini bahasanya, dia dikembalikan, saudara. Tak kasih persembahan, dikembalikan. Nah, sekarang bagaimana coba kira-kira? Andai kata saat itu, saya tidak ikuti gerakannya Roh Kudus untuk tidak menerima persembahan kasih itu.
tapi tetap saya paksakan terima. Wong nek tak cekel kandel loh. Gitu loh. Tak pegang kandel, gitu loh. Tapi saya coba ikuti gerakan Roh Kudus. Saya berkatkan lagi amplop itu. Bukankah kalau saya ikuti, saya akan masuk dalam daftar list pendeta UUD? Pendeta yang apa? Ujung-ujungnya duit, sekalipun saya tidak seperti itu. Gitu loh. Itu kan hanya capnya dia, brandingnya dia. Sekalipun saya tidak seperti itu. Tapi andai kata saat itu saya terima, saya kan masuk. Ya toh? Lah kayak termasuk kayak pendeta Rinjani kayak. Ya toh? Kayak duit tok kayak. Itu loh. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mesti ngerti tujuan orang memberkati kita, ngasih duit kita. Itu tidak semuanya murni kepingin memberkati kita tok. Tetapi ada orang-orang yang tujuannya juga pengen ngetes sikap kita, iman kita. Kita itu termasuk orang yang bisa dibeli atau tidak? Gitu loh. Kalau saudara cuman untuk uang 1 juta, 2 juta, 10, 100 juta, harga diri saudara bisa dibeli, ya sudah. Saudara di end hari itu. Ya, saudara akan tamat hari itu. Berkat-berkat saudara itu justru akan tamat hari itu. Tapi kalau hati saudara itu bisa netral dengan uang, buktikan firman yang saudara dengar malam hari ini. Berkat Bapak Yahweh itu akan continue, berkelanjutan, berkesinambungan di dalam kehidupan saudara. Ya, kalau saudara hatinya bisa netral dengan uang, maka seringkali saya memberitahu apa? Saudara bekerja, sudah bekerja aja. Tapi ndak usah sampai tekuk ringkel, sampai meninggalkan ibadah. Ora perlu. Ndak perlu, gitu loh. Karena suatu saat nanti, kalau saudara bekerja sampai seperti itu, saudara boleh buktikan hasil kerja saudara, itu paling cuman untuk apa? Tombol rumah sakit. Gitu loh. Karena saudara apa? Terlalu porsir. Fisik saudara terlalu diporsir dan itu tidak baik. Segala sesuatu itu sudah ada batasannya, ada limitnya. Saudara terjang limitnya, ya koit, gitu loh. Pertanyaannya, nek koit bisa menikmati enggak duitnya itu? Ora iso, ya toh. Wong wis apa tadi? Koit. Karena koit tidak bisa menikmati duit, gitu loh. Percuma enggak kira-kira? Percuma tak bergun, ya toh. Jadi kita mesti ngerti, tidak semua orang itu kasih berkat kita tujuannya murni, memang pengen memberkati kita. Bagaimana kalau kita dites dan diuji sikap iman dan harga diri kita? Maka seringkali juga saya menyayangkan apa? Cuman orang ini, ya maaf, saya harus mengatakan karena secara SDM dia tidak terlalu tinggi, jadi dia tidak paham hal ini, saudara. Cuman saya tidak perlu sebut namanya. Saya perhatikan orang itu jamnya ibadah, dia tinggalkan ibadah, betul-betul tidak ada waktu untuk ibadah. Mau sabat, mau rison, tidak pernah ibadah, kerja terus. Dia berpikir, bosku itu sering kasih aku duit. Gitu loh. Bosku sering kasih aku duit, maka aku harus utamakan bosku dulu. Nah, saya sebut orang ini karena dia tidak paham satu hal. Sekarang saya lihat justru fisiknya itu rusak, saudara. Dulu ketika dia masih pelayanan, dia bekerja sewajarnya, dia pelayanan melayani Tuhan, bagus. Berkatnya banyak, fisiknya bagus. Tapi justru sekarang ketika dia porsirkan tenaganya untuk bosnya. Begitu dia sakit, saudara ngerti? Bosnya hanya mengatakan apa? Mohon maaf Pak, kami hanya bisa membantu 5 juta. Kalau saat itu jemaat Tuhan tidak bergerak, dia tidak akan bisa mendapatkan perawatan dari rumah sakit. Bayangkan. Tetapi saya perhatikan setelah itu untuk kembali beribadah.
kembali berterima kasih kepada Tuhan lewat dia setia ibadah, syukur-syukur melayani lagi, itu tidak dia lakukan sama sekali, saudara. Saya perhatikan, wah ini orang tidak tahu dan tidak punya rasa terima kasih. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ini satu di antara yang membedakan kita dengan Elia. Dan kenapa juga Elia itu doanya selalu dijawab oleh Tuhan. Karena Elia berani apa tadi? Dia berani menegur dan mengatakan kebenaran tanpa peduli siapapun yang dia hadapi. Kemudian yang kedua, yang selalu membuat doa Elia bisa menggetarkan rohnya Bapak Yahweh. Elia itu tidak pernah ragu-ragu ketika berdoa. Dia selalu menaruh rasa percaya di dalam jantung hatinya bahwa Yahweh Elohimnya pasti mendengarkan dan pasti memberkati doa-doanya. Itu Elia, saudara. Dia tidak pernah menaruh rasa ragu di dalam jantung hatinya. Tetapi yang dia letakkan di dalam jantung hatinya itu hanya rasa percaya. Yahweh Elohim yang aku sembah, itu bukan Tuhan yang mati, tapi Tuhan yang hidup. Elohim yang hidup. Otomatis nek Yahweh Elohimnya itu Elohim hidup, yang hidup. Yahweh itu ora budek. Gitu loh. Yahweh itu pasti mendengar dan pasti memberkati doa-doaku. Itu yang ada di dalam jantung hatinya Elia. Tidak ada keraguan sedikit pun dengan Bapak Yahweh. Tadi di depan di dalam kitab Yakobus, ayat-ayat yang kita baca pertama tadi, saudara. Di situ dikatakan, Elia sama alamiahnya dengan kita. Nah, kalau Elia sama dengan kita, seharusnya doa kita juga sama dengan doanya Elia, alias doa yang mujarab. Doa yang berkuasa juga. Berarti sekarang dari sini kita bisa menarik satu pelajaran. Sekarang tinggal kita. Ketika kita minta sama Bapak Yahweh, sikap kita itu sudah seperti Elia atau belum? Gitu loh saudara. Antara hati dan mulut kita itu sudah sinkron atau belum? Artinya mulutnya ngomong, aku percaya Bapak Yahweh pasti mendengar dan memberkati doa-doaku. Nah mulut ngomong begitu, sama hati itu sinkron atau tidak kira-kira? Artinya antara mulut dan hati itu sama-sama percaya atau tidak? Dan ada keraguan atau tidak? Saudara-saudara sekalian. Seringkali saudara, yang saya perhatikan, orang berdoa sendiri tapi dimentahkan sendiri doanya. Orang katakan apa dalam doanya? Aku percaya Bapak Yahweh pasti bisa menolong aku. Tetapi begitu doanya ditutup pakai kata amin, di situ logikanya main. Dan logikanya mengatakan apa? Tapi iya ya, masa sih masalahku bisa selesai cuman dengan doa? Masa sih sakitku itu bisa sembuh cuman dengan doa? Padahal tadi mulutnya ngomong apa? Aku percaya Bapak Yahweh pasti bisa menolong aku. Ini yang saya sebut antara mulut dan hati itu tidak sinkron alias lewah. Geseh gitu loh saudara. Tidak sinkron. Mulutnya mengatakan aku percaya, tapi begitu doanya ditutup dengan kata amin, logikanya main. Lalu di situ logikanya mengatakan apa? Iya ya, masa bisa ya sakitku itu bisa sembuh cuman dengan doa? Masa iya ekonomiku bisa pulih cuman doa? Masalahku bisa selesai cuman dengan doa? Kan doa itu cuman rangkaian kata-kata tok. Mosok iso rangkaian kata-kata itu mengubahkan kehidupanku, menyembuhkan sakitku, menyembuhkan tubuhku, bukan menyembuhkan sakitku ya. Nek sakit disembuhkan ora mari-mari. Ya toh? Menyembuhkan tubuhku masa cuma dengan rangkaian kata-kata yang disebut doa itu? Gitu loh saudara. Itu yang saya sebut antara mulut dan hati itu tidak sinkron. Bahkan silakannya saudara,
Saya pernah mendengar seorang pendeta yang mengajarkan katanya jawaban doa itu ada 3 macam. Saudara-saudara sekalian, saudara mesti ngerti. Kalau saudara berdoa dan doa saudara belum dijawab, itu sebetulnya karena jawaban doa itu ada 3 macam. Yang pertama ya, yang kedua nanti dulu, dan yang ketiga tidak. Ini kata seorang pendeta, saudara. Dan itu pernah saya dengar pendeta itu mengajarkan seperti ini. Tetapi dari tempat ini saya katakan, ketiga pengajaran doa ini sebetulnya pengajaran doa yang cari aman. Supaya apa? Supaya pendetanya itu aman dari serangan pertanyaan jemaatnya. Dan saya sebut ini sebetulnya pengajaran ini karangan pendeta dengan maksud supaya pendetanya itu aman dari serangan pertanyaan jemaatnya. Kalau misalkan jemaatnya tanya, Pak Pendeta, kenapa ya saya sudah berdoa, tapi sampai sekarang ini saya tidak kunjung mendapatkan jawaban atas doa-doa saya. Nah, di situ pendetanya punya jawaban apa kira-kira? Oh, nek kamu belum dijawab, itu artinya Tuhan itu sedang ngomong nanti dulu. Lah nek nanti dulu coba kamu tunggu ya. Coba kamu tunggu dulu, sabar ya. Nanti dulu. Saya sebut nek kuwi duduk jawaban. Aku mbok iso nek mau ngomong ngono, gitu loh. Itu bukan jawaban. Jadi kamu tunggu dulu ya. Karena Tuhan itu sedang mengatakan nanti dulu ya nak. Lalu setelah berjalan waktu kira-kira 6 bulan. Jemaat ini kembali datang kepada pendetanya dan mengatakan begini. Pak Pendeta, mohon maaf. Hari ini adalah tepat 6 bulan saya menunggu jawaban doa saya. Seperti yang Bapak Pendeta sarankan untuk saya dulu menunggu jawaban Tuhan. Karena kata Pak Pendeta, waktu itu Tuhan ngomong sama Bapak, jawabannya nanti dulu. Nah ini sudah bulan ke-6 Pak. Tapi kenapa saya belum juga mendapatkan jawaban atas doa-doa saya? Oh ya berarti Tuhan ndak ACC. Nek ngono aku iso dan saya aman, saudara. Ya, saya katakan seolah-olah jawaban ini betul, jawaban ini baik dan bagus, seolah-olah. Tetapi kalau kita mengacu kepada kitab suci, jawaban doa yang benar sebetulnya itu cuma satu, yaitu apa? Hen. Hen itu artinya apa? Yes. Yes itu apa sih? Ya, gitu loh. Selama kita percaya dan yang kita minta tidak benturan, tidak bertentangan dengan aturan-aturannya Bapak Yahweh, jawabannya pasti apa ini? Yes, ya. Benar enggak sih? Jawabannya mesti ya. Coba kita lihat. Kita buka Bet Korintim atau 2 Korintus 1 ayat 19 sampai 20. Dan saudara siapkan. Kenapa doa kita tidak dijawab? Itu karena berbenturan atau bertentangan dengan aturan-aturannya Bapak Yahweh di kitab Yakobus 4 ayat 3. Kita baca dulu yang Korintus. Di situ dikatakan, sebab Yeshua HaMasyiah putra Elohim yang diberitakan oleh kami di antara kamu melalui aku dan Silwanus dan Timotius tidaklah menjadi apa itu? Ya dan tidak, menjadi ya dan tidak saja tidak, gitu loh. Meneh ono jawaban apa mau? Nanti dulu. Lah kuwi ayate nang ndi? Gitu loh. Tetapi di dalam Yahweh, di dalam Yeshua telah menjadi ya. Sebab seberapa banyak janji Elohim, di dalamnya ada ya dan di dalamnya cuman ada apa itu? Amin, untuk kemuliaan Elohim melalui kita. Itu artinya apa? Bapak Yahweh itu sebetulnya pasti menjawab doa-doa kita itu dengan ya, tak kasih. Yang tujuannya untuk apa?
Bapak Yahweh ingin melalui kita, kemuliaan dan kebesarannya itu dilihat oleh orang. Gitu loh saudara. Termasuk tempat ini saya percaya. Tempat ini sudah dibeli Bapak Yahweh. Amin. Amin. Gitu loh. Tujuannya apa? Untuk apa itu? Ayat 20 terakhir katakan. Untuk kemuliaannya Bapak Yahweh, gitu loh. Tempat ini dibeli Bapak Yahweh itu untuk kemuliaannya Bapak Yahweh juga. Nah, cuman pertanyaannya jawaban doa tadi ada berapa di kitab Korintus tadi yang ayat 19? 3 apa 1? 1. Bahkan untuk ya dan tidak itu tidak ada, tapi hanya hen dalam bahasa Ibrani yang artinya apa? Hen itu yes, iya, gitu loh. Selama kita percaya jawabannya mesti iya. Dan yang kita minta tidak benturan dengan aturan-aturannya Bapak Yahweh, tidak benturan dengan Torah, jawabannya mesti iya. Buktikan kalau saudara tidak percaya. Nah, buktinya apa? Kita berdoa, tetapi kita tidak mendapatkan. Kitab Yakov memberitahu, karena apa yang kita minta itu benturan dengan aturan-aturannya Tuhan. Yang disebut dalam bahasanya kitab Yakov apa? Cuman mau kita hambur-hamburkan untuk kesenangan kita sendiri. Coba kita baca. Yakov atau Yakobus 4 ayat Epiroki. Benar ya? Yakobus 4 ayat yang ketiga. Ayo kita baca bersama-sama. Alef, Bet, Gimel. Kamu meminta tetapi kamu tidak menerima. Sebab kamu meminta dengan apa? Jahat. Bahwa kamu akan menghamburkannya dalam kesenanganmu. Gitu loh. Termasuk jaluk bojo meneh lah kuwi. Ya, pasti tidak mungkin didengar. Lah Tuhan aku salah milih Tuhan soalnya. Salah milih anaknya 10. Gitu loh. Ki salah milih apa? Salah milih kandang. Jadi sebetulnya jawaban doa itu cuman apa? 1 apa 3? 1 apa? Ya, gitu loh. Yang membuat doa kita tidak dijawab itu rasa tidak percaya kita. Dan apa yang kita minta itu mesti benturan sama aturan-aturannya Bapak Yahweh. Begitu benturan sama aturan-aturannya Bapak Yahweh, ya sudah, jangan berharap saudara akan menerima. Dan juga seperti yang pertama tadi saudara, kita tidak berani menyatakan sikap untuk satu kesalahan. Kita diam, begitu kita lihat kesalahan, mulut kita justru diam. Yang lebih parahnya lagi justru kita fasilitasi. Saudara mau minta berkat apapun, berkat materi, berkat kesehatan, jangan harap saudara terima. Karena apa? Mulut saudara diam yang pertama, yang kedua saudara justru memberi fasilitas untuk orang itu semakin jatuh dalam kesalahan atau dosanya. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, sikap Elia yang menggetarkan rohnya Bapak Yahweh sehingga Bapak Yahweh selalu mendengar doa-doanya adalah karena Elia berani melawan arus. Kenapa kok Elia itu berani melawan arus? Karena Elia yakin dengan penyertaannya Bapak Yahweh. Kalau saya mengatakan ini saudara, saya jadi teringat dengan satu hal. Dan ketika saya ingat hal ini, di situ rasa syukur saya itu mulai terkembang. Saya sangat bersyukur dulu ketika kami berani keluar dari satu sinode gereja yang melarang memanggil nama Yahweh. Waktu itu sinode gereja tersebut yang tidak perlu saya sebut namanya, sinode gereja kita yang dulu, itu kasih ultimatum ke anggotanya. Anggota sinode gereja G, kalau ada yang anggotanya panggil-panggil nama Yahweh, akan dipecat dan harus keluar dari sinode G itu. Waktu itu saudara, sebelum dipecat, kita keluar duluan. Kita langsung begitu mendengar ultimatum itu,
Yang sebetulnya ultimatumnya itu tidak berani diarahkan langsung kepada kita, tapi lewat mulutnya beberapa orang. Yang akhirnya berita ultimatum itu sampai juga ke kita, langsung pada waktu itu kita ambil keputusan. Oh begitu? Tidak boleh panggil nama Yahweh? Oke. Ibu saya dipanggil, Bu, Rene, bikin surat pengunduran diri. Langsung seketika itu juga jadi kirim ke Sinode Pusat. Kami menyatakan mengundurkan diri dari Sinode G itu. Kita keluar. Dan sejak saat itu kita bergabung dengan Pak Lukas, saudara. Jadi karena waktu itu kami berani melawan arus. Inilah yang membuat tempat ini tetap ada sampai hari ini untuk kemuliaannya Bapak Yahweh. Amin. Kita kasih tepuk tangan Bapak Ibu Saudara sekalian untuk Bapak Yahweh. Haleluya. Ya jadi karena pada waktu itu kita berani mengambil satu sikap melawan arus, maka tempat ini sampai hari ini tetap ada dan selama-lamanya sampai Tuhan Yesus datang untuk kemuliaannya Bapak Yahweh saja. Waktu itu kami cuma pakai filosofinya ikan, saudara. Yang seringkali dikatakan apa? Ikan yang hidup itu ikan yang ikut arus atau melawan arus? Melawan arus. Saudara tahu ikan salmon hanya untuk melahirkan kehidupan yang baru. Dia mesti berlomba-lomba, berjuang keras, berenang kemana? Ke hulu. Hanya untuk apa itu? Bertelur. Yang saya sebut bertelur itu dengan melahirkan kehidupan yang baru. Inilah yang saya sebut kalau kita justru berani melawan arus, kita pasti akan hidup. Amin. Kita berani melawan arus, justru kita akan hidup. Tapi coba saudara ikut arus. Adanya ikan itu ikut arus karena ikan itu apa? Hidup atau mati? Mati. Gitu loh. Jadi kami sangat bersyukur kalau saya ingat kisahnya Elia ini. Ketika dia berani mengambil sikap untuk melawan arus. Karena dia percaya dengan penyertaannya Bapak Yahweh. Dan saudara lihat, tempat ini ada sampai hari ini dan sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita. Itu untuk kemuliaannya Bapak Yahweh. Itu karena dulu kita berani mengambil sikap yang tegas. Karena apa? Kita waktu itu hanya berpikir sederhana. Yang kasih makan kita itu bukan sinode. Yang kasih makan kita itu Bapak Yahweh. Betul? Yang kasih makan kita itu Bapak Yahweh, bukan sinode. Sekalipun katakanlah kita mungkin diindui oleh satu sinode yang menggaji pendetanya. Tapi pada waktu itu kita sudah bertekad bulat. Pokok nama Yahweh tidak boleh disebut, kita keluar. Dan sikap kita berani melawan arus. Itu membuat tempat ini selalu diberkati dan dipelihara Bapak Yahweh. Haleluya. Ini yang ketiga. Kenapa doanya Elia itu selalu didengar? Karena dia berani melawan arus, saudara. Dia yakin dengan penyertaannya Bapak Yahweh. Sekalipun arusku itu alirannya tidak sama dengan yang mainstream, tapi aku anti mainstream sendiri. Aku melawan arus sendiri. Aku percaya yang pertama justru aku akan jadi orang yang berbeda. Gitu loh. Dan orang yang berbeda, yang punya kemampuan yang lebih, biasanya orang yang berbeda, itu punya kemampuan yang lebih, punya kemampuan yang menonjol. Dan biasanya saudara perhatikan, orang-orang yang punya kemampuan yang menonjol, itu orang-orang yang selalu mendapatkan promosi. Biasanya kalau dipromosikan itu mau dinaikkan atau dijeleke, saudara. Mau dinaikkan, gitu loh. Maka percayalah, saudara berani melawan arus untuk kebenaran, buktikan saudara tidak akan mati. Tapi saudara mesti hidup. Dalam segala hal, saya katakan tidak hanya fisik saudara yang hidup, tapi seluruh aspek kehidupan saudara justru akan hidup. Ya, dunia saja mengenal
ungkapan seperti itu, saudara. Ikan yang hidup itu ikan yang melawan arus. Salmon untuk melahirkan satu kehidupan yang baru, dia mesti melawan arus dulu. Ini sudah membuktikan, ya saudara perhatikan baik-baik. Alam semesta itu memberitahu kepada kita melalui binatang yang namanya ikan salmon. Dari ikan salmon ini kita bisa belajar bahwa yang melawan arus itu tidak mati. Justru yang melawan arus itu menunjukkan kalau dia kuat. Gitu loh. Dia kuat, dia mampu bertahan, dia mampu survive. Dan terbukti setelah dia sampai ke hulu, dia lahirkan kehidupan yang baru. Artinya ada kehidupan yang kontinu, yang berkesinambungan. Nah, kehidupan yang kontinu yang dilahirkan ikan salmon ini yang saya sebut dengan kalau kita berani melawan arus, justru kita akan hidup. Tapi saudara coba ikuti arus, saudara mesti mati. Ya toh, wis seringkali orang mengatakan apa? Hidup itu apa? Mengalir saja. Gue pas mengalir, ono kuning-kuning ngambang. Ya toh, pas cangkeme mangap. Lep. Ya toh, gedang goreng. Ya toh, bebek goreng tapi hilang B-nya. Itu kalau orang hidupnya mengalir bersama arus. Belum yang kedua, pas mengalir sirai kejeduk watu. Nah, di sungai kan banyak batunya. Mati enggak kira-kira saudara? Mati, tapi kalau ikan yang melawan arus itu dia akan cari jalan gitu loh. Dia enggak hanya lurus terus itu enggak. Kalau saudara lihat perhatikan film di National Geographic, saudara bisa lihat salmon yang mau ke hulu itu dia jalannya enggak lurus. Ya dia akan cari jalan. Sini batu dia akan nyingkir ke kanan. Kanan batu balik kiri. Sini batu cari ke sini, cari celah terus gitu loh. Itulah tanda-tanda satu kehidupan. Orang yang hidup itu seperti itu. Dia justru akan survive, dia justru akan berjuang. Tapi nek mati ya ikut arus begitu saja. Dan saudara sudah membuktikan dengan melihat tempat ini. Justru ketika kita melawan arus, tempat ini bisa hidup sampai hari ini dan sampai Tuhan Yesus datang mengangkat kita. Haleluya. Ini yang ketiga, kemudian yang keempat. Apa yang membuat doa Elia itu selalu menggetarkan jantung hatinya Bapak Yahweh? Elia tidak pernah menyayangkan yang dia miliki. Elia berani berkorban. Waktu itu saudara, di seluruh Israel itu sedang mengalami masa kekeringan. Dan waktu itu ketika Israel di seluruh wilayahnya mengalami masa kekeringan, air itu jadi barang yang sangat berharga. Yang bisa saja nilainya itu bisa lebih mahal dari apa itu? Dari emas. Tapi waktu itu air yang sangat terbatas dan sangat berharga justru malah diapain ini? Dalam tanda kutip dibuang-buang sama Elia. Untuk apa? Membasahi mezbah korban. Waktu itu mezbah korban yang dibasahi pakai air itu memang dengan satu tujuan untuk menunjukkan kebesaran dan kedahsyatan kuasanya Bapak Yahweh. Kepada siapa? Yang pertama kepada Ahab, yang kedua kepada Isabel, dan yang ketiga mau menunjukkan dahsyatnya Bapak Yahweh itu ke siapa? Ke orang-orang yang nyembah Baal. Karena orang yang ada saat itu pasti akan berpikir, kalau mau bikin api kan mestinya disiramnya pakai apa? Minyak. Ya toh? Nek mau bikin api kan mestinya mezbah ini disiram pakai apa? Kalau manusia kita yang berpikir. Minyak. Tapi Elia justru siramnya pakai apa itu? Air. Bahkan tidak hanya disiram. Elia perintahkan apa? Itu pinggirnya mezbah bikin kalenan, bikinkan parit. Otomatis kalau dibikin parit, airnya ngecembeng enggak saudara? Ngecembeng. Kalau airnya ngecembeng, dikasih api kira-kira bisa nyala atau tidak? Secara manusia kita, enggak bisa. Dan orang-orang yang saat itu ada juga berpikir,
Kalau mau bikin api, mestinya nyiramnya bukan pakai air, tapi pakai minyak. Tetapi ternyata tidak dengan Elia. Misbah korban bakaran itu, justru dia siram pakai air. Dan logikanya, api bisa hidup atau tidak? Tidak bisa. Tetapi faktanya, api Yahweh itu justru menyambar misbah korban bakaran itu. Di sini saudara, air yang dipakai oleh Elia untuk menyiram misbah. Yang pertama sekali lagi memang untuk menunjukkan kedahsyatan kuasanya Bapa Yahweh. Tetapi air yang sangat berharga saat itu, sebetulnya hal ini sedang memberitahu kita dan sedang berbicara juga tentang apa yang kita miliki dan kita anggap paling berharga. Ingat, waktu itu Israel di seluruh wilayahnya sedang mengalami masa apa tadi? Kekeringan. Otomatis kalau kekeringan, air setetes itu sangat berharga. Dan harganya bisa jadi lebih mahal dari emas. Karena emas kalau dimakan tidak bisa bikin orang hilang hausnya. Tapi air 5 tetes orang bisa hilang hausnya. Maka saya katakan bisa jadi saat itu kalau dibarter sama emas, mungkin emas 10 gram itu bisa ditukar sama air kira-kira 1/4 liter. Gitu loh, saking mahalnya air itu saudara. Nah, hal ini sebetulnya sedang memberitahu kita, air yang sangat berharga saat itu, sebetulnya sedang berbicara juga tentang apa yang kita miliki dan kita anggap paling berharga. Baik itu keluarga kita, sahabat kita, harta kita, atau tenaga kita, atau pikiran kita. Tapi ketika air yang berharga itu diserahkan sepenuhnya kepada Bapak Yahweh, yang terjadi apa? Bapak Yahweh justru apa ini? Ganti dengan hujan. Sekali lagi saya ingin refresh saudara. Waktu itu masa kekeringan. Airnya banyak atau tidak? Tidak banyak. Airnya sangat sedikit. Tapi air yang sangat sedikit itu diserahkan sepenuhnya kepada Bapak Yahweh. Justru Bapak Yahweh ganti pakai apa itu? Pakai hujan, pakai air yang berlimpah-limpah. Pertanyaannya kenapa air yang terbatas yang dipersembahkan kepada Bapak Yahweh disiramkan seperti ini kan artinya dipersembahkan kepada Bapak Yahweh. Justru itu menggetarkan rohnya Bapak Yahweh untuk mendengarkan doa-doanya Elia. Ingat, mayem atau air itu simbol kehidupan. Karena apa? 80% lebih yang menyusun seorang manusia itu terdiri dari air dan darah. Darah itu juga ada unsur airnya, saudara-saudara sekalian. Itulah unsur kehidupan yang dia persembahkan kepada Bapak Yahweh. Artinya, kalau misbah itu tak siram pakai air, sebetulnya dengan kata lain, si Elia itu sedang ngomong apa? Tak siram pakai kehidupan. Perhatikan kata kehidupan. Kata kehidupan itu kata dasarnya apa? Hidup. Otomatis begitu misbah itu disambar apinya Bapak Yahweh, misbahnya hidup atau mati? Hidup. Karena yang dipakai untuk membasahi misbah itu apa tadi? Kehidupan. Gitu loh. Air yang adalah simbol kehidupan. Mayem atau air atau water itu kehidupan. Karena manusia 80% tubuhnya itu terdiri dari air sebagian besar. Itu simbol kehidupan. Orang cuman kekurangan air, cuman kekurangan loh saudara. Belum kehabisan air yang disebut dengan apa? Dehidrasi. Pikirannya iso ngaco. Ya toh? Orang ngomong A, tomponi iso B. Akhirnya gegeran. Maka muncullah iklan Aqua. Iklannya bunyi gimana? Oh, Aquamu. Iklannya bunyi apa? Minum
aqua dulu, ya toh? Karena apa? Katanya orang kalau kurang air oleng. Ora cuman kurang duit loh. Kurang banyu ternyata iso oleng loh. Ya, nek orang kurang duit oleng lah itu wajar. Itu sudah banyak. Ternyata kurang air juga bisa oleng, Saudara. Ya toh? Ya, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, yang disiramkan oleh Elia itu sebetulnya apa tadi? Kehidupan. Orang dunia tidak bisa menangkap ini. Nek tak siram banyu ya mati iki piye to iki. Ya Saudara mau bakar kayu, siram air, orang yang tidak melihat dengan pola iman akan mengatakan apa? Goblok kuwi. Meh gawe geni kok digebyur banyu. Tapi kalau orang punya iman, dia akan ngerti yang dilakukan Elia pada waktu itu. Yang dia siramkan itu bukan sekedar air, tapi apa tadi? Kehidupan. Dia ngerti yang tak siramkan ini kehidupan. Lihat aja, ini tak habiskan untuk nyiram mezbah ini. Nanti kan diganti air yang berlimpah-limpah. Waktu itu terjadi apa saudara? Yang terjadi apa ini? Hujan, diganti air yang tidak terbatas, yaitu diganti dengan hujan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, barangkali saudara merasa doaku kok tidak seperti doanya Elia ya. Ya, barangkali sekarang saudara ada yang berpikir seperti itu. Kok doaku itu tidak seperti doanya Elia ya? Coba saudara selidiki, barangkali ada yang belum saudara korbankan untuk Bapak Yahweh. Dan perlu saudara ketahui, ketika saudara percaya dan menerima Bapak Yahweh, mungkin saudara, orang-orang yang kita kasihi yang ada di sekitar kita, itu akan berbalik, membenci dan memusuhi kita. Dan tidak menutup kemungkinan keluarga kita sendiri bisa jadi juga akan memusuhi kita. Tidak menerima kita lagi. Karena apa? Karena mereka melihat iman kita yang sekarang tidak sama dengan iman mereka. Barangkali saudara mengalami hal ini. Ketika aku sekarang menerima Bapak Yahweh dan Yesua, aku sudah menyembah Tuhan yang benar. Ini kok aneh ya? Sing tak sembah jarene Tuhan yang benar, tapi kok justru aku malah dimusuhi sama keluargaku. Lah ini kan tidak benar. Ya toh sing tak sembah Tuhan sing benar, tapi kok ini malah sekarang aku dimusuhi, dijauhi keluargaku, bahkan diputuskan hubunganku dengan keluargaku. Ada yang seperti itu saudara. Kamu percaya Yahweh? Wes, mulai hari ini putus hubungan. Jangan harap namamu ada dalam daftar warisan. Sampai ada yang segitunya saudara. Orang yang benci dengan nama Yahweh. Nah barangkali ada di antara saudara yang mengalami yang seperti ini. Ketika saudara sudah menerima Tuhan yang benar, tapi yang saudara alami justru sebaliknya. Saudara dimusuhi, saudara dijauhi, bahkan diputus hubungan keluarga oleh keluarga saudara sendiri. Karena iman saudara tidak sama lagi dengan iman mereka. Ketahuilah hari ini Elia memberi satu pelajaran yang sangat berharga untuk kita. Bahwa ketika kita relakan yang kita anggap berharga seperti Elia yang pada waktu itu merelakan air yang juga sangat berharga. Percayalah Bapak Yahweh pasti ganti yang lebih baik untuk saudara dan saya. Amin. Saudara percaya? Saudara berani relakan sesuatu yang saudara anggap berharga. Sama seperti Elia yang saat itu dia relakan. Bahkan ketika dia siram mezbah itu dia siram sambil ketawa-ketawa. Sambil tersenyum lebar. Yang sebetulnya senyumannya itu senyuman apa? Nyindir penyembah-penyembah Baal. Ya toh? Wes ke gembar-gembor kok mbek Tuhan sing mati. Kan Elia sampai ngomong apa? Coba teriak lagi yang lebih keras. Barangkali Baalmu lagi beol. Coba gembor sing bantar maneh. Dundang sing bantar maneh. Mungkin Baal saya beol. Apa saya kerian Baale? Dundang sing bantar maneh. Dipanggil dengan suara yang semakin lantang dan keras. Baalnya tetap
mendel. Baalnya mingkem meneng. Lalu mereka melakukan apa? Badannya disayat-sayat sampai keluar darahnya. Mereka berpikir kalau ada darah yang keluar artinya ada pengorbanan. Baalnya bakal melihat dan menyambar dengan apinya. Ning tetap baalnya mendel, saudara. Ya, di situ Elia ngambil air, gondes. Biur, sambil disiram begini gondes sih. Nyembah kok Tuhan sing gondes. Ya toh? Dia sambil siram-siram, sambil ketawa-ketawa. Dia ngerti, kamu tahu? Dia ngerti Elia. Logikamu mesti main. Wong goblok ya Elia. Mau bikin api kok disiram pakai air. Dia cuman sambil tersenyum-senyum seperti ini. Nah, toh senyum-senyum, orang ngerti kowe. Yang tak siramkan itu kehidupan. Gitu loh. Dia enggak ngerti. Maka betul saja saudara, begitu air itu dia habiskan, Bapak Yahweh justru sambar mesbah itu dengan api Yahweh, esyel Yahweh dari Syamayim, dan mesbah itu hidup apinya. Ya. Jadi barangkali saudara berpikir kok aku justru dijauhi keluargaku. Saudara coba belajar, relakan. Ya sudahlah. Aku ikut Bapak Yahweh itu bukan untuk cari musuh kok. Aku ikut Bapak Yahweh itu juga dengan satu kerinduan berangkatnya. Kalau aku ikut Tuhan yang benar, aku ingin keluargaku juga ikut Tuhan yang benar. Artinya kalau aku diselamatkan, aku juga ingin keluargaku diselamatkan. Tapi kalau memang keluargaku tidak bisa menerima, ya sudah, mau bagaimana lagi? Coba saudara relakan seperti itu. Dan percayalah ketika saudara relakan, saudara bisa sungguh-sungguh relakan apa yang berharga bagi saudara. Apapun itu, tidak hanya sikap keluarga saudara. Percayalah Bapak Yahweh pasti ganti yang lebih baik untuk saudara. Dan ini sering saya alami saudara. Begitu saya percaya Bapak Yahweh, dan saya kembali mencintai Torah, atau saya kembali ke Torah. Saudara tahu, yang terjadi justru apa? Dulu saya berpikir, pada waktu saya sedang brengsek-brengseknya, kehidupan saya sedang brengsek-brengseknya. Saya pada waktu itu sangat mudah, bahkan tidak perlu saya ajak, orang mau brengsek itu otomatis ngintil saya dari belakang. Otomatis ngikutin saya. Tinggal tak ajari cara-caranya brengsek begini. Gitu loh, dalam bisnis itu. Nggak perlu tak ajak, orang ngikut sendiri. Nah saat itu saya berpikir, wah ini nanti kalau aku masuk dalam pelayanan, ngejak wong bener mesti yo gampang. Karena ngejak wong brengsek gampang. Lah sing brengsek kowe gampang, nek tak ajak bener mesti gampang. Tapi ternyata yang terjadi apa saudara? Ekspektasi terbalik dengan realitanya. Ternyata ngajak orang untuk baik itu jauh lebih sulit ketimbang ngajak orang untuk brengsek, saudara-saudara sekalian. Ini sering saya alami, begitu saya percaya Bapak Yahweh dan saya kembali ke Torah. Saudara tahu apa yang saya alami? Justru banyak orang-orang yang menjauhi saya dan menganggap saya sesat. Kalau cuma dianggap sesat masih mending, karena mereka yang tidak tahu seringkali menyamakan saya dengan saksi Yehova. Tapi yang bikin saya heran, ini keluar dari mulutnya seorang pengagung Yahweh sendiri. Nek Kristen saya masih maklum. Tapi kalau orang itu labelnya sudah pengagung Yahweh tapi ngomong seperti ini, dia katakan apa? Kami pamit Pak keluar dari tempat ini. Oh iyalah, kenapa? Kalau boleh saya tahu. Kalau boleh saya tahu aja, saya tanya begitu. Ya karena Pak Nino mau bawa kami ke Torah. Seolah-olah saya bawa orang ke Torah gitu, kayak orang tak ajak maksiat ngono gitu. Ya, tak pikir kayak orang tak ini diajak kepada kebenaran tapi kayak diajak ke maksiat. Gitu loh. Nah kan aneh saudara. Itu ngomong terang-terangan seperti itu di depan saya. Pamitnya seperti itu. Karena Pak Nino bawa kami ke Torah. Bayangkan saudara. Dibawa ke yang benar,
untuk ngerti step by stepnya keselamatan justru dihindari. Seolah-olah seperti saya sedang membawa mereka kepada kejahatan atau maksiat. Seolah-olah saya dianggap membawa orang itu kepada kungkungan Torah. Lah Pak Nino meh ngerangkeng aku, memangi. Yaitu ngerangkeng aku, ngungkung aku, menjara aku pakai Torah. Karena dia ngerti, Torah tidak boleh begini, tidak boleh begitu, banyak tidak bolehnya. Sedangkan dia masih kepengen ini, masih kepengen itu. Maka manusianya itu berontak. Berontak tidak bisa menerima. Dan terang-terangan mengatakan, kami pamit dari sini karena Bapak bawa kami ke Torah. Seolah-olah Torah itu jahat, saudara. Ya, seolah-olah Torah itu jahat. Torah jahat itu karena pemahamannya orang. Orang tidak paham. Ketika melihat Torah mata ganti mata, gigi ganti gigi. Coba lihat itu. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Di mana letak kasihnya? Dan itulah yang diucapkan seringkali oleh kekristenan ketika menolak Torah. Kalau Yesua atau bagi mereka Yesus kan ngajari kasih. Tapi nek Torah coba mata ganti mata, gigi ganti gigi. Ngeri. Kan kejam itu. Nah, orang yang tidak paham mengatakan ngeri dan kejam. Padahal Torah mata ganti mata dan gigi ganti gigi itu sebetulnya sedang berbicara tentang keadilan. Artinya orang itu berhak menerima apa yang dia lakukan kepada orang lain gitu loh. Maka Yesus sebagai penggenap Torah katakan apa saudara? Apa yang orang lain, apa yang kamu inginkan orang lain perbuat kepadamu, lakukanlah juga kepada orang itu. Itu berbicara tentang apa berarti? Keadilan. Nah cuman kekristenan tidak paham ini. Begitu mendengar kata mata ganti mata, ngeri, kejam Torah itu. Lah begitu kok diikuti. Loh ini orang tidak paham. Ya, tidak paham cuman buru-buru mengatakan Torah itu jahat. Padahal justru adanya keadilan di dunia ini, itu karena adanya Torah mata ganti mata, gigi ganti gigi. Artinya orang melakukan apa, melakukan kejahatan kepada seseorang, dia juga berhak menerima apa yang dia lakukan kepada orang tersebut. Misalkan orang itu nyongkel matanya orang, sampai matanya orang keluar satu. Dia juga berhak menerima perlakuan yang sama. Sekalipun yang dia terima tidak harus matanya dicongkel satu juga. Gitu loh saudara. Tapi hukuman apa yang dinilai setimpal dengan dia menghilangkan matanya orang lain, itulah yang harus dia terima juga. Nah dari sini saudara bisa menangkap kalau ini bicara tentang keadilan. Bisa ya? Jadi itu bicara tentang keadilan. Cuman kekristenan gagal paham dengan hal ini. Maka saya dikatakan apa? Lah Pak Nino mau bawa kami dalam kungkungan Torah. Wah hidup kok dikerangkeng Torah. Aku saya senang mangan iki, mangan itu. Kongkon mandek kabeh ya ora iso. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, saya cuma percaya dengan satu hal. Ketika kita bisa merelakan apapun yang berharga bagi kehidupan kita. Dalam hal ini katakanlah, kita mungkin dijauhi, diputus hubungan keluarga, diputus hubungan pertemanan atau persahabatan. Saya cuma percaya satu hal, hilang satu teman atau sahabat karena kebenaran. Bapak Yahweh pasti ganti dengan 1000 orang-orang baik datang dalam kehidupan kita. Itu yang jadi iman saya. Buktikan saudara, ya, hilang satu teman atau sahabat karena saudara berani mengambil sikap untuk kebenaran. Bapak Yahweh pasti ganti dengan 1000 orang-orang baik datang dalam kehidupan saudara. Maka saya pernah pusing ketika
jemaat satu keluarga itu resign dari tempat ini, tidak pusing. Tetapi yang saya lakukan apa? Saya langsung ambil tindakan profetik. Bapak Yahweh, 5 jiwa ini perpuluhan saya. Ini milik Bapak Yahweh, saya kembalikan. Nek saya perpuluhannya 5 karena saya sudah mendapatkan berapa jiwa? 50. Paham saudara? Yang saya lakukan seperti itu. Gitu loh. Saya tidak pernah pusing. Pokok selama saya tidak punya masalah dengan jemaat itu, saya tidak pernah pusing ketika ada orang yang keluar dari kehilat ini. Karena saya mengatakan yang benar. Saya mengajak orang mencintai Torah, orang tidak bisa kemudian pamit, saya tidak pernah pusing. Tapi kalau saya yang salah, saya mesti merendahkan hati. Saya rendahkan diri saya, datangi orang itu, saya mesti minta maaf. Dan itu harus saya lakukan. Kalau saya memang yang jadi troublemaker-nya, misalkan begitu. Tapi kalau karena yang benar yang saya sampaikan, orang pergi dari tempat ini, ya saya hanya bisa mengatakan kepada Bapak Yahweh, ini perpuluhan saya. Ya, ini perpuluhan saya, dalam hal ini perpuluhan jiwa saya. Ini milik Bapak Yahweh, saya kembalikan. Sama seperti ketika saya masukkan ma'asyir atau persepuluhan ke meja ma'asyir atau persepuluhan ini. Saya selalu katakan, Bapak Yahweh, ini milik Bapak Yahweh, saya kembalikan. Saya tidak mau langsung asal cemplang-cemplung begitu, enggak saudara. Ya, ketika saya perpuluhan, saya tidak mau asal cemplang-cemplung. Saya selalu doakan, Bapak Yahweh terima kasih. Bulan ini engkau buat saya bisa perpuluhan dalam jumlah yang lebih besar dari bulan kemarin. Bapak, tolong berkati saya supaya bulan depan saya bisa mengembalikan milik Bapak Yahweh dalam jumlah yang lebih besar dari bulan ini. Itu doanya orang yang ngerti iman seperti itu. Bukan malah perpuluhan dikuntit, dikuntet, bukan. Jangan. Tapi berdoalah ketika mengembalikan milik Tuhan. Perpuluhan, sebelum saudara masukkan dari tempat saudara duduk, saudara bawa perpuluhan amplop itu, serahkan Bapak Yahweh. Terima kasih, ucapkan sama Bapak Yahweh. Bapak Yahweh sudah memberkati saya dengan berlimpah-limpah sehingga saya setiap bulan itu bisa mengembalikan milik Bapak Yahweh yang jumlahnya selalu lebih besar dari bulan kemarin. Bulan depan Bapak berkati saya karena saya ingin mengembalikan milik Bapak Yahweh dalam jumlah yang lebih besar dari bulan ini. Adanya bulan depan aku bisa mengembalikan milik Bapak Yahweh dalam jumlah yang lebih besar dari bulan ini. Itu karena apa? Berkatnya lebih besar atau lebih kecil dari bulan ini? Lebih besar. Adanya orang baru bisa perpuluhan kecil atau sedikit karena berkatnya masih kecil atau masih sedikit gitu loh. Orang bisa perpuluhan besar karena berkatnya juga besar. Dan itu saya terapkan ketika ada orang juga yang pamit dari tempat ini karena berbenturan dengan kebenaran firman dan Torah yang saya sampaikan. Saya sebut orang-orang yang keluar itu justru sebagai perpuluhan jiwa saya. Bapak Yahweh, ini milik Bapak Yahweh, saya kembalikan. Dan kan memang begitu saudara. Saudara itu kan miliknya Bapak Yahweh, bukan milik saya. Betul enggak kira-kira? Ya toh, saudara itu miliknya Bapak Yahweh. Maka kalau ada yang tanya, jemaatnya Pak Nino berapa? Sing dia. Lampu. Lu jemaatnya Pak Nino. Lu lampu, udah ngerti saya ada jemaat. Sing punya jemaat itu Bapak Yahweh. Saya cuma dipercaya menggembalakan. Tapi yang punya jemaat siapa? Bapak Yahweh. Gitu loh. Kan memang begitu. Jadi pada saat saya mengembalikan, saya jadikan orang-orang yang keluar karena kebenaran itu sebagai persepuluhan. Saya katakan, Bapak Yahweh, ini milikmu saya kembalikan. Salah enggak kira-kira saudara? Tidak. Karena memang jiwa-jiwa itu miliknya Bapak Yahweh, saya kembalikan. Secara memang miliknya Bapak Yahweh, saya kembalikan. Tapi di situ sekaligus saya punya iman. Kalau perpuluhan saya 5 jiwa,
itu karena saya sudah diberkati atau Kehilat ini sudah diberkati tambahan 50 jiwa lagi. Amin. Nah, saudara bisa enggak seperti itu kira-kira? Ya. Saudara berani enggak berkorban? Jangan jadi orang yang suka awal dengan miliknya Bapak Yahweh. Ya, supaya kehidupan saudara itu tidak hanya diberkati, tapi saudara akan dipelihara. Kalau saudara melihat kami hidupnya begitu dipelihara, itu juga satu di antaranya kami selalu mengatakan apa? Ada orang yang tanya, kalau telepon seringkali orang ngomong apa? Sudah lama tidak ketemu, biasanya tanya apa? Kabar. Shalom Pak Lino, kabarnya bagaimana? Oh haleluya, kabar saya selalu luar biasa dipelihara Bapak Yahweh. Saya selalu katakan seperti itu saudara. Tidak cuman, ya beginilah, baik-baik, lo baik-baik apa nih? Kenyataannya, dirinya, kehidupannya sendiri tidak baik-baik. Saya tidak pernah saudara. Bahkan saya balesi WA orang. Terima kasih ya Pak untuk kiriman videonya. Bapak Yahweh memberkati Bapak, keluarga dan pelayanan Bapak. Saya jawab, amin, amin. Dan itu saya bayangkan, waktu ngomong amin, saya itu sedang menerima betul. Bapak Yahweh ngasih tangannya begini, ngasih berkat, ngocor ke berkat ke tangan saya begini. Saya bayangkan begitu. Segala sesuatu itu betul-betul saya resapi saudara, saya hidupi. Jadi sekarang coba saudara renungkan, ya barangkali saudara berpikir doaku kok tidak seperti Elia ya, yang kalau berdoa langsung dijawab. Pertanyaan yang terakhir, sudah ada atau belum yang saudara korbankan? Tidak hanya harta saudara, tidak hanya tenaga pikiran saudara, tetapi ketika saudara dimusuhi oleh orang-orang yang ada di sekitar saudara, apa yang akan saudara lakukan? Saudara akan berani merelakan, menjadikan itu sebagai korban. Saudara dimusuhi, permusuhan itu saudara jadikan sebagai korban persembahan kepada Bapak Yahweh, yang artinya sekalipun aku dimusuhi, keluargaku karena imanku tidak sama, aku akan tetap percaya Bapak Yahweh dan Yesus sampai mati. Atau justru saudara akan ikut orang-orang seperti yang pernah saya saksikan, ya, yang baru dimusuhi komunitasnya, sekarang dewe ora usah Yahweh-Yahwean lah. Delok ke, teman-teman kita pada jauhin kita loh, sejak kita panggil-panggil Bapak Yahweh. Nah, kira-kira mana yang akan saudara pilih? Saudara akan jadikan saudara dimusuhi keluarga saudara itu sebagai korban seperti Elia, artinya saudara persembahkan keluarga, hidup saudara itu walaupun saudara dimusuhi, saudara tidak berbalik lagi kepada Tuhan yang lama, seperti yang dilakukan Elia, atau justru saudara akan ikut arus. Selama saudara ikuti arus, saudara boleh buktikan, jangan harap hidup saudara akan diberkati, dipelihara. Tidak bisa. Tidak bisa. Saudara ikuti arus, jangan berharap hidup saudara akan dipelihara. Tidak, saudara. Tapi kalau saudara berani merelakan, ya sudahlah. Kalau memang aku harus dicoret dari daftar warisan yang sebetulnya aku bisa dapat kira-kira, nek, saya minta iki. Tapi saudara berani relakan, percayalah, 1000 orang-orang baik yang akan dipakai Bapak Yahweh tangannya untuk memberkati saudara, pasti akan dikirim dalam kehidupan saudara. Itu iman saya. Amin. Bapak Yahweh memberkati kita sekalian. Kita tunduk di dalam doa, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akhiri firman pada malam hari ini.